Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa katsiran min khairat. Minta hormat kepada Bapak Fardiansyah, SSDN CCWC Rifa, selaku dosen pengampu mata kuliah makroekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inflasi di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu definisi inflasi, dan juga pengukuran inflasi itu seperti apa, terus indeks harga konsumen, disaggregasi inflasi, penyebab inflasi, kebijakan pengendali inflasi, pentingnya kestabilan harga dan juga pengendalian inflasi dan juga sasaran inflasi. Yang pertama ada definisi. Secara umum, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus selama periode tertentu. Yang artinya adalah inflasi mencerminkan situasi di mana harga barang secara keseluruhan naik dalam jangka panjang, bukan hanya sementara. Kenaikan harga satu atau dua jenis barang tidak dianggap inflasi kecuali jika berdampak pada harga barang yang lainnya. Terus juga bagaimana sih cara mengukur inflasi itu? Yang pertama dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS melalui survei harga barang dan jasa. Lalu bisa juga menggunakan data harga untuk menghitung tingkat inflasi dan dibandingkan dengan harga di periode sebelumnya. Lalu selanjutnya ada IHK, Indeks Harga Konsumen. Indeks harga konsumen adalah alat utama untuk mengukur inflasi yang merepresentasikan perubahan harga rata-rata barang dan juga jasa. Dikelompokkan berdasarkan COP tahun 2018 menjadi 11 kelompok pengeluaran utama. Yang pertama ada makanan, minuman, dan juga tembakau. Lalu yang kedua ada pakaian dan juga alas kaki. Yang ketiga ada perumahan, air, listrik, dan juga bahan bakar. Yang selanjutnya ada perlengkapan rumah tangga. Yang selanjutnya ada kesehatan. Lalu transportasi, informasi, komunikasi, dan juga jasa keuangan, rekreasi, olahraga dan budaya, pendidikan, restoran, perawatan pribadi, dan jasa lain. Disagregasi inflasi. Inflasi inti stabil dipengaruhi karena faktor fundamental, yakni adanya permintaan dan juga penawaran, nilai tukar, dan juga ekspektasi inflasi. Lalu inflasi non-inti, volatil, dipengaruhi beberapa faktor eksternal. Pertama adalah volatile food, ini dipengaruhi oleh harga pangan, ya harga pangan. Yang kedua ada administered prices, dipengaruhi karena kebijakan pemerintah seperti BBM, listrik, tarif angkutan, dan juga lain-lain. Lalu selanjutnya ada penyebab inflasi. Yang pertama ada cost push inflation atau tekanan sisi penawaran. Kenaikan biaya produksi menyebabkan harga naik. Penyebab utamanya ada pertama ada depresiasi mata uang atau nilai mata tukar seperti barang impor lebih mahal. Lalu kedua ada kenaikan harga global. Komoditas internasional seperti minyak mentah menjadi naik. Lalu yang ketiga ada gangguan pasokan atau gangguan distribusi karena adanya bencana alam dan juga kerusakan infrastruktur. Lalu yang kedua ada demand pull inflation, ada tekanan dari sisi permintaan. Permintaan lebih besar dari penawaran sehingga harga meningkat. Lalu ada yang ketiga ada ekspektasi inflasi. Ini harapan masyarakat terhadap inflasi di masa depan mengaruhi perilaku konsumsi dan juga investasi. Lalu selanjutnya ada kebijakan pengendali inflasi. Yang pertama ada kebijakan moneter. Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter untuk mengelola tekanan
harga dengan fokus untuk manajemen permintaan agregat. Kebijakan moneter adalah sebuah langkah Bank Indonesia untuk mengatur uang yang beredar dan juga suku bunga demi stabilitas harga dan juga pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi. Langkah Langkah-langkah utama dalam kebijakan moneter ini yang pertama ada suku bunga. Jadi menaikkan suku bunga untuk mengurangi inflasi. Yang kedua ada OPT atau operasi pasar terbuka yang mengatur likuiditas melalui jual beli surat berharga. Yang ketiga ada kebijakan kredit, yakni mengontrol pinjaman bank komersial. Dan yang kedua ada daya beli masyarakat. Daya beli mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membeli barang atau juga jasa. Nah, untuk menjaganya, yang pertama ada subsidi, menjaga harga barang pokok tetap terjangkau. Yang kedua adalah program sosial, yakni memberikan bantuan seperti BLT atau PK, dan juga PKH. Yang kedua juga peningkatan pendapatan melalui pelatihan kerja dan juga penciptaan lapangan kerja. Ketiga ada pengendalian harga. Pengendalian harga mencegah lonjakan harga barang dan juga jasa. Strategi di dalam pengendalian harga ini yang pertama ada pengawasan pasar, mencegah monopoli dan juga penimbunan. Yang kedua ada operasi pasar, yakni menstabilkan harga dan dengan menjual barang pokok yang murah. Ketiga, kerjasama pelaku usaha memastikan pasokan dan juga kestabilan harga. Yang selanjutnya ada perbandingan internasional. Tingkat inflasi di Indonesia yang terkendali menunjukkan efektivitas kebijakan, menarik investasi dan juga menjaga stabilitas ekonomi dibanding negara lain. Inflasi di Indonesia relatif terkendali jika dibandingkan dengan negara G20 lainnya seperti Rusia yang mencatat inflasi sebesar 7,84%. Inflasi global tetap dipantau untuk penyesuaian kebijakan dan juga inflasi global tetap dipantau untuk penyesuaian kebijakan ekonomi. Lalu selanjutnya ada kestabilan harga dan juga pengendali inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu dampak inflasi yang tinggi, yakni pertama ada penurunan pendapat real masyarakat, yang kedua ketidakpastian ekonomi, yang ketiga ketidakmampuan bersaing dengan negara tetangga, yang keempat tekanan pada nilai tukar rupiah akan semakin menurun. Lalu pengendali inflasi. Bank Indonesia mengelola inflasi melalui kebijakan moneter atau demand management. Yang kedua, koordinasi dengan pemerintah untuk mengatasi faktor kejutan atau supply shock. Yang ketiga, dibentuknya tim pengendalian inflasi atau TPI di tingkat pusat dan juga tingkat daerah. Lalu selanjutnya ada sasaran inflasi. Sasaran inflasi ditetapkan melalui koordinasi Bank Indonesia dan juga pemerintah. Berdasarkan PMK nomor 101 tahun 2021 tanggal 28 Juli tahun 2021 tentang sasaran inflasi tahun 2022, tahun 2023, dan juga tahun 2024. Sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 3 tahun ke depan, yakni dari periode 2022 sampai 2024, masing-masing sebesar 2022 sebesar 3% dengan deviasi kurang lebih 1%. Lalu, lalu tahun 2023 sebesar 3% dengan deviasi kurang lebih 1%. Lalu tahun 2024 dengan sebesar 2,5% dengan deviasi kurang lebih sebesar 1%. Secara garis besar, inflasi adalah kenaikan harga barang dan juga jasa secara umum yang memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Inflasi yang rendah dan juga stabil penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sedangkan inflasi yang tinggi
dapat menimbulkan ketidakpastian dan juga melemahkan kesejahteraan masyarakat. Penyebab inflasi dapat berasal dari tekanan permintaan dan juga penawaran atau ekspektasi inflasi di masa depan, serta dipengaruhi faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar dan juga kebijakan pemerintah. Pengadilan inflasi, Pengendalian inflasi dilakukan melalui pengukuran indeks harga konsumen atau IHK dan juga kerjasama antara Bank Indonesia dan juga pemerintah. Sasaran inflasi ditetapkan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan juga menciptakan kondisi ekonomi yang lebih kondusif. Pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi dan juga kebijakan yang terintegrasi agar stabilitas harga tercapai sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.